Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi istafa man aradahu wa qarrabahu ilaihi a'la ad-darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat man afdali fil ardi was samawat wa ala alihi khulafaihi sadatil gadat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisturikum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nubuwah wa ya ahlan nur. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur terus kita lantunkan baik di dalam lisan maupun di dalam janan atau hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melaksanakan hal salah satu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita sebagai hamba-Nya yang diberikan izin untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat-ingat kembali apa yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik maupun batin. Salawat serta salam tak lupa terus kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perantara beliau kita dapat mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada hal yang tidak diinginkan atau hal yang dibenci yang harusnya dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita bersyukur, wajib kita berterima kasih. Wajib kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Memperbanyak. Yang pertama adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyak melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ketahui hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat hamba-Nya, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersifat tawadhu, sifat rendah hati, yang mana hal ini pasti dicontohkan oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicontohkan lagi dengan istri-istrinya, kemudian dicontohkan lagi kepada anak-anaknya, kemudian dicontohkan lagi terus sampai ke bawah, sampailah kepada kita. Bagaimana para ulama salaf dari zaman Nabi Muhammad hingga zaman khalaf, yang seperti ini kita rasakan, begitu besarnya, begitu agungnya sifat tawadhu, sifat rendah hati yang dimiliki seseorang. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man tawaddu'a, siapa orang yang rendah hati, rafa'ahullah, Allah angkat derajat dia di dunia maupun di akhirat. Tetapi man takabbara, daripada lanjutan hadisnya, siapa orang yang membesarkan dirinya, yang mengagungkan dirinya, yang tidak mengetahui bahwasanya nikmat yang dia dapat hanya dari Allah Subhanahu wa taala,
khabadullah, khabadahullah. Allah akan hinakan dia, Allah akan rendahkan dia di dunia maupun di akhirat. Kawan gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajiblah kita memiliki sifat rendah hati, sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya ulama, salah satu ulama yang begitu besar, mujaddid di abad ke-11, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang daripada Ratib Al-Haddad. Beliau terkenal dengan ketawaduannya. Beliau memiliki keluasan ilmu yang begitu besar. Beliau memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Tapi beliau tidak membesarkan dirinya, tidak mengagungkan ilmu di hadapan orang lain. Maksudnya bahwasanya ilmu semua yang dimiliki atas kelebihan beliau hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kawan gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas sifat tawadhu kita. Sebab dalam pepatah Arab mengatakan, tawadhu takun kan najmi laha linadhiri ala safahatil ma wa huwa rafi'. Takun kan najmi, jadilah engkau seperti bintang yang dilihat di bawah wadah air, padahal sebenarnya adalah dia tinggi. Wala takun kaddukhan, janganlah engkau seperti asap yang mana engkau lihat dia terbang, dia meranjak ke atas, bahwa wadhi' ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'. Dibanding dengan awan, dia adalah yang begitu rendah. Oleh karena itu kita jangan tertipu atas kebesaran, kenikmatan yang Allah beri sehingga kita lupa diri bahwasanya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan keluasan hati untuk mengakui semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak mengambil daripada hal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.